Halo semuanya, kembali lagi di Cenat Cenut Podcast Summer Edition Cenat Cenut Bareng. Bersama gue Jashar dan ini TJ, teman gue di sini, dan kita bakal undang teman kita satu lagi nih dari BIC buat ngebahas bareng-bareng tentang topik kita hari ini. Wes, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita panggilin salah satu teman kita yang paling baik di DIC. Semuanya say hello to Josephine. Hai Pin. Hai Pin, halo Hai. Josephine. Halo. Halo, apa kabar? Baik, how are you guys? I'm good. We're good. Lu Nah, lagi ngapain aja nih Pin, kayak akhir-akhir ini kesibukan lainnya gitu? Kesibukan, I don't know, in the past few weeks, kerja aja sih. Ya, kerja ke kantor, walaupun nggak tiap hari ke kantor. Kebanyakan kerja dari rumah. Cuman kayak kadang-kadang ke kantor mungkin kayak seminggu sekali gitu. Cuman other than that, karena I suka banget anjing kan, jadi alternatifnya karena mau punya anjing sendiri nggak bisa, jadi ada app ini namanya Rover. I don't know if you guys know. Ini gue jadi bentar, ini kenapa jadi marketing ya? Ini jadi marketing. ini bukan promosi by the way. Kita nggak di-endorse, Iya. kita nggak di-endorse sama Rover. Tapi kalau Rover mau endorse boleh. Iya, jadi karena I suka banget main sama anjing, jadi I use this Rover app namanya. Jadi itu kayak daycare app gitu. Jadi orang-orang yang mau nitipin anjingnya bisa kayak nitipin ke aku, karena aku kerja dari rumah juga kan. Jadi daripada di rumah sendirian, kayak enak juga gitu ada teman di rumah. Ada side hustle juga. Ini dibayar nggak? Iya. Dibayar nggak? Iya, dibayar. Oh, Itu ya. si Side hustle lah, Jesar, side income. iya, si Jesar juga, Iya. dia juga tahu kayaknya. Iya, gue juga jadi jalanin gara-gara Josephine. Tapi ya bagus lah Pin, kayak kita masa kayak jadi win-win solution kan istilahnya. Iya. Buat kayak the actual dog owner sama elunya juga gitu. Iya, benar. Jadi lu orang berdua udah pakai nih, berarti cuma gua doang dong belum pakai. Makanya, lu bukalah Iya. cabang di tempat lu, J. Gua nggak berani. harus join deh kok. Masa gua nggak ngerti sama animal, gua belum pernah punya pet sama sekali. Gua cuma pernah punya kura-kura. Nah. Jadi nggak sama lah sama anjing. Beda sih, beda. Beda banget. Anyway, tapi ya gitu deh. Jadi itu teman kita Josephine yang hari ini join, tapi kita hari ini ngomonginnya bukan mengenai animal care sih. Mungkin itu kayak kita bisa save buat kayak another topic. Who knows? Kalau misalnya lu mau, kayak pendengar mau dengar kita bahas itu, bisa aja disuggest di topik kita gitu kan. Nice. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari kayak title hari ini nih, title-nya tuh DP dulu. Kayak kesannya kita kayak mau beli sesuatu gitu nih, kayak DP dulu nih, kayak down payment gitu kan. Tapi bukan sih, DP yang kita maksud yang ada di title kita tuh bukan down payment. DP yang di sini tuh adalah doa dan puasa. Wah. Kreatif banget ya Jessi lu ya hari ini. Boleh lah. Sorry, bukan gue lah. Kita lah semuanya. Gara-gara heatwave jadi lu makin kreatif ya. Jadi makin kreatif. Boleh lah. Otaknya kesetrum gitu ya. Iya. Ya, jadi kayak apa namanya, kita hari ini bakal ngomongin tentang doa puasa bareng teman kita Josephine. Jadi nanti kita juga nggak cuma dari Josephine juga, kita berdua bakal share tentang kayak pengalaman pribadi kita tentang doa puasa, pengertian kita. Dan ini semua berdasarkan apa yang kita ngerti sekarang ini ya. Jadi kayak nggak artinya 100% udah benar, nggak artinya salah juga. Ini benar-benar kayak berdasarkan apa yang kita udah ngerti. Iya, betul. Nah, mungkin kita mulai langsung dengan doa puasa itu dulu. Apa sih doa puasa itu sebenarnya apa sih? Nah, menurut teman kita Josephine deh. Menurut kamu doa puasa itu apa sih, Pin? Menurut aku simple aja sih ya. Doa and puasa itu it's a tool for us to build our relationship with Jesus. Itu benar-benar doa dan puasa tuh our main source, sarana kita buat kayak kita bisa berkomunikasi sama Tuhan Yesus. And I think kayak di zaman sekarang ini kita benar-benar beruntung banget karena di perjanjian baru kayak Tuhan curahin Roh Kudusnya kan. Jadi kita benar-benar bisa akses doa dan puasa itu kapan aja dan di mana aja gitu. Nice. Iya, kalau menurut kalian gimana? Jess lo ya, gimana Jess?
Menurut gue ya mirip-mirip sih. Gue pas lagi denger ini, gue actually kayak lebih definisiin gitu, kayak doa dan puasa gitu. Terus kayak menurut gue kayak doa itu ya apa sih namanya, kayak permohonan kita ke Tuhan gitu kan. Sedangkan puasa itu ya istilahnya kayak kita give up something for a period of time, dan itu biasanya tuh something yang kita suka, lebih kayak sacrifice lah gitu. Jadi ya kalau misalnya digabung kayak doa dan puasa adalah kayak pas kita lagi kayak berdoa dan memohon sama Tuhan, kita juga istilahnya sacrifice something that we istilahnya kayak quote on quote kayak suka dan worship di dunia ini gitu. Ya benar sih. Ya pertama gue setuju 100% juga sama Jasar sama Sepin tadi, benar-benar kayak kalian punya pengertian yang sama sama gue gitu kan. Nah, sekarang kayak kalau gitu kan kita udah ngerti nih doa puasa gitu kan apa kan. Lo orang pernah nggak doa puasa? Gue mulai dulu dari gue ya. Jadi kayak kalau gue ini personal experience ini agak terlalu personal, cuman ya udahlah ya. Semua sekarang YouTube tahu. YouTube dan Spotify. Jadi kayak dulu gue punya diperkenalkan doa puasa itu kayaknya 10 tahun yang lalu pertama kali gue nyampe di BSI Vancouver. Sebelumnya gue nggak pernah tahu sama sekali doa puasa itu apa gitu kan. Waktu itu kita doa puasa karena kita lagi ada teman kita satu. Jadi temannya teman kita ini kena cancer, padahal masih muda gitu kan. Terus jadi kayak kita berpuasa untuk mendoakan teman kita yang ini. Nah itu pertama. Yang kedua, yang ini waktu gue lagi PDKT sama cewek gue gitu kan, Melissa gitu. Jadi waktu itu kayak youth leader kita waktu itu si Ciomi kayak bilang pas ngajarin gue gitu pas sebelum kayak PDKT atau apa, doa dulu sama Tuhan kayak gitu, kayak minta guidance, disuruh doa puasa. Nah makanya gue di situ gue berdoa puasa. Nah itu experience gue. Nah kalian gimana? Coba Josephine boleh deh. Mungkin pertama kali puasa itu ikut-ikut gereja, karena kan biasa ada kayak mass fasting gitu kan. Terus misalnya gereja punya visi misi apa, terus itu didoain dan dipuasain. Habis itu biasa mereka menganjurkan buat jemaat-jemaatnya buat ikut puasa gitu. Terus pertama ikut-ikut itu aja. Tapi jemaat ini nih, dia jemaat top nih. Banyak orang udah disuruh ikut puasa, kagak ikut puasa. Padahal disuruh loh. Contoh lagi kayak Josephine. Ya jadi dulu tuh kayak ya ikut nggak ikut gitulah, soalnya kayak nggak gitu ngerti arti doa dan puasa itu apa gitu kan. Apalagi doa masih lebih simpel ya, kayak cuman kalau puasa itu agak susah. Dulu kayak nggak ngerti kayak kenapa sih kita puasa, kayak apa bedanya sama doa gitu loh, kayak gitu kan. Cuman kayak one time turning point-nya tuh kapan ya, kayak I think aku dengerin khotbah siapa gitu, terus habis itu diingetin alasan kenapa kita puasa, kayak dijelasin arti puasa sesungguhnya itu apa gitu. Jadi kayak di khotbah itu aku dikasih tahu, jadi kita berpuasa itu karena kita yang pertama untuk membangun hubungan kita sama Tuhan kan. Terus habis itu juga itu bantu buat kayak self control juga. Terus itu juga untuk memuliakan Tuhan. Habis itu ada satu ayat, actually kemarin ayatnya itu dari Matius 9 ayat 14 sampai 15. Itu isinya kayak aku bacain aja ya, ayat boleh baca-bacain. Ya. Isinya, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi, kenapa sih kayak kita tuh puasa gitu kayak? Terus waktu murid-murid Tuhan Yesus sama-sama Tuhan Yesus aja mereka nggak puasa, karena ternyata ada Tuhan Yesus di sini yang berpuasa untuk kita. Jadi waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, kayak ini jadi giliran kita buat kayak ambil tempatnya Tuhan Yesus untuk berpuasa gitu. Ya gitu sih. Cuman kalau dari pengalaman aku, selain yang puasa korporat gitu, I did fasting buat my grandparents, karena
karena my grandpa itu dia kan udah tua banget kan, jadi matanya tuh sekarang agak kabur gitu. Terus habis itu pendengarannya juga udah buruk banget, jadi kayak dia udah hampir nggak bisa dengar. Jadi I was fasting for that. Oh, sih. Jadi doa untuk kesembuhan ya. Ya. Oke. Lu gimana, Jess? Pernah nggak? Gue mungkin lebih sama aja sih, tapi gue sejujurnya gue belum ada kayak experience yang personal gitu. Kebanyakan yang gue lakuin doa puasa ya itu yang kayak misalnya let's say karena kita part dari kayak tim pelayanan, jadi kita setiap awal bulan kan biasa ada doa bareng. Nah itu doa puasa. Tiap minggu bos. Iya setiap minggu, sorry maksudnya. Tapi biasa kayak maksudnya doa barengnya tuh setiap bulan gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Gue honestly belum ada gitu untuk personal experience-nya. Tapi bukan berarti nggak bakal ada gitu. Jadi pasti eventually bakal ada. Tapi yang tadi Josephine mention ya, itu actually kayak apa ya istilahnya juga answers the question juga yang kayak sebenarnya kayak kenapa sih kita harus berdoa dan puasa gitu, nggak bisa kayak cuma salah satu aja gitu. Yang kayak tadi Josephine juga udah bilang gitu kan, kayak fasting itu tuh jadi salah satu bentuk kayak disiplin gitu sama apa yang udah dilakuin sebagai kita sebagai anak Tuhan gitu. Jadi kalau lo ngomong kayak gitu berarti sebenarnya ini tuh bukannya optional ya nggak sih? Bukannya yang kayak gue anak Tuhan dia boleh doa puasa boleh enggak lah gitu kan. Kalau di agama-agama sebelah kan, agama tangga kayak puasa tuh adalah bentuk suatu kewajiban gitu kan. Kalau kesana kayak kalau Kristen tuh kayak kesana kayak boleh iya boleh enggak gitu. Ternyata kalau dari barusan yang kayak Josephine ngomong, Jasar ngomong kayak ini malah jadi sebuah keharusan ya enggak? Iya, kayak bukan jadi kayak either or lagi gitu kan ya Pian. Kayak istilahnya orang namanya dan gitu kan. Kalau dan kan istilahnya apa sih logiknya harus dua-duanya gitu kan. Iya. Ya tapi jujur kayak buat gue ya kayak doa puasa nih ya meskipun ya memang kayak ya tau lah agak susah gitu kan ya lu kayak mesti sacrifice something gitu kan. Tapi banyak benefitnya, ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya Josephine sendiri deh, kamu kan memang kayak kamu udah pernah nih doa puasa buat grandpa kamu gitu kan. Kamu bisa nggak sharing sama kita nih kayak apa sih benefitnya buat kamu atau mungkin buat grandpa kamu juga? Iya. I think kayak kita puasa kayak puasa itu kita berhak untuk meminta kan, karena puasa itu sebagai bentuk permohonan gitulah kayak ke Tuhan gitu kan. Cuman kalau Tuhan tuh juga Tuhan yang berdaulat, jadi kalau misalnya nggak dikabulin pun permohonan kita juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman benefitnya ya kita kayak jadi we will be after we fast, I believe we will be in a deeper relationship with God. Amin. Ya. Karena puasa itu selain keharusan, puasa itu juga kebutuhan kita kayak misalnya makanan, minuman, doa, and puasa itu kayak kebutuhan kita gitu loh. Jadi if we don't access it ya yang rugi sebenarnya kita sendiri gitu kan. Iya kalau misalnya kita puasa buat orang lain itu udah jelas kayak satu benefitnya you learn to be a humble person kayak kayak you gak puasain buat diri sendiri gitu kan, puasain buat orang lain. Jadi fokus hidupnya itu nggak cuman hidup buat diri sendiri doang, tapi kayak kita hidup buat orang lain juga gitu loh. Iya. Ya, terus I think karena Tuhan Yesus puasa ya, kayak kenapa nggak kita contoh kayak if we wanna be more like Jesus ya kita lakuin apa yang Tuhan lakuin di dunia kan. Iya. We follow His steps gitu. Tapi kalau misalkan dari kayak kamunya sendiri gitu kan, dari personal experience kayak what did you feel after fasting? Kayak misalkan kamu puasa seminggu 2 minggu gitu kan, kamu afterwards apa yang kamu rasain? Lebih sehat tuh pasti. Karena I did Daniel fasting and kayak so I couldn't eat meat. Kayak there was a lot of restrictions. Cuman I could only eat veggies and stuff gitu. Jadi kayak I thought I wasn't gonna make it karena susah kan, kayak nggak biasa, kayak nggak pernah nggak makan meat gitu, nggak pernah kan. Cuman ternyata malah habis puasa jadi kayak jauh lebih segar gitu habis makan sayur-sayuran and buah-buahan doang. Cuman ya itu side benefit lah. Cuman kayak benefit secara spiritual ya aku ngerasa jadi jauh lebih dekat sama Tuhan sih. Somehow it was my first experience and habis puasa itu benar-benar berasa kayak I'm in a more intimate relationship with God gitu. Oh, ini boleh coba. Iya, dan iya gitu deh.
istilahnya kayak lu doa dan puasa kayak istilahnya it's just one action, tapi ternyata benefitnya banyak banget gitu, dan itu juga bener. Apa sih namanya affecting kayak apa yang kita rasain di dunia ini, which is kayak kesehatan kita sendiri, kayak badan lu jadi lebih segar, kayak secara quote on quote itu jadi kayak hitungannya detox gitu kan. Tapi juga at the same time lu juga actually build a stronger relationship sama Tuhan gitu. Iya, it's good sih. Terus itu sebenarnya itu juga di-mention tau gak sih di Alkitab, kayak di Yesaya 58 gitu ayat 1 sampai 12, kayak nanti kita bisa baca lah, itu soalnya panjang kan, kayak kalian mana mau dengerin gue bacain ke 12 ayat di sini. Mau. Nanti ya, itu request pribadi. Tapi itu di-mention juga gitu di ayat itu gitu kan, kayak benefitnya. Beberapa tuh something yang kayak tadi Josephine juga bilang gitu, kayak misalnya kita jadi lebih seger gitu, kayak dapat energi baru, terus kita juga semakin dekat sama Tuhan gitu. Ya. Tapi actually ya, ini kita nggak usah ngomongin biblical deh. Maksudnya kayak lu kalau ngomongin scientifically aja ya, kalau misalkan kalian Google atau apa deh, banyak banget loh benefit dari fasting gitu kan. Orang dunia sendiri pun kayak suruh gitu kan fasting kan. Jadi kayak nggak usah ngomong, kita misalkan kayak biblical aside deh. Untuk badan kita, untuk kesehatan kita, fasting itu bagus sekali gitu. Nah kayak Josephine bilang dia abis begitu turun berapa kilo Pin? abis Daniel. Wah, nggak cek sih. Tapi badan lebih segar aja, kayak mau ngapa-ngapain tuh lebih semangat gitu. Biasanya kan kayak seharian ngantuk gitu kan, apalagi kalau habis makan, habis heavy lunch atau heavy dinner tuh kayak rasanya pengen tidur terus. Cuman kayak waktu I did the Daniel's fasting, kayak I didn't feel sleepy at all during the whole day gitu. And then sleep wake cycle-nya juga lebih bagus. Jadi lebih sehat ya. Nah, buat aku ya, buat gue actually ya, fasting itu sebenarnya bagus banget. Sebenarnya kenapa tadi gue tuh ngomong kayak sebenarnya itu kebutuhan buat kita. Itu kan kayak Josephine ngomong tadi kan. Itu tuh bener banget, tau gak kenapa? Kita belajar untuk nggak ngeladenin badan kita maunya apa. Iya, benar. Lu bayangin kalau misalnya nih, badan lu kebiasa ngeladenin, badan lu pengen apa, lu lakuin. Lama-kelamaan itu kan dari hal kecil, misalnya kayak contoh makanan deh ya, karena tipe fasting kan ada banyak tipe, cuman yang paling normal, yang paling common itu kan makanan kan. Makanan, iya. Kalau dari sesimpel makanan aja gue lagi pengen bubble tea, ladenin. Itu tuh tau gak sih kebiasaan, jadi bikin habit bad habit jadinya, istilahnya kita nurturing the bad habit gitu. Iya, jadi kayak lu apa-apa, oh ya udah gue pengen ini ladenin gitu. Jadi kayak dari sesimpel hal kayak misalkan kayak kita menyangkal keinginan daging tuh kayak lu tuh bagus banget gitu kan. Iya. Sebenarnya gue bisa tambahin dikit sih di masalah fasting ini, kayak gue personally gue lagi kayak coba intermittent fasting gitu kan. Nah, kalau nggak tahu banyak yang tahu apa enggak, tapi gue tuh such a breakfast person. Kayak gue setiap pagi mau nggak mau gue harus makan breakfast, nggak pernah skip sama sekali. Tapi karena intermittent fasting ini gue jadi kayak istilahnya quote on quote gue harus kayak skip gitu kan. Jadi gue pikir kayak wah gila ini bakal susah banget nih, gimana caranya bla bla bla. Gue aja kalau misalnya doa puasa kayak buat yang tadi pelayanan itu, istilahnya kan kita harus puasa sampai jam 12. Itu aja tuh gue udah kayak selalu komplain gitu, istilahnya kayak aduh kenapa ya gue harus puasa, kayak lu masih ngopi. Itu agak susah sih, honestly, bener-bener kayak itu udah terlalu lama. Tapi kayak gue selalu gak bisa gitu, karena selalu di otak kayaknya itu tuh cuma kayak feeding in my mind sendiri, kayak aduh gue kalau misalnya gak breakfast nanti gue pusing, nanti gue sakit, yada. Padahal honestly setelah dijalanin tuh kayak it's actually fine, dan gue actually feel much better gitu. Bukannya gue berarti suruh kalian gak makan breakfast, tapi kalau misalnya kalian istilahnya mau coba fasting gitu, kayak misalnya mau coba pray and fasting, mau give up, kayak misalnya let's say kayak Josephine punya cara gitu, which is kayak di Daniel fasting gitu kan. Itu kayak apa sih namanya? Mungkin kita pikirnya awal-awal kayak aduh susah banget sih, mana bisa. Tapi ternyata tuh kalau misalnya Tuhan bantuin tuh bisa gitu. Iya benar. Benar banget. Nah, sekarang kayak kita dari tadi ngomongin kenapa harus gitu kan, kenapa pro and cons, benefitnya juga dari doa puasa. Sama satu hal lagi sebenarnya topik yang kayak paling hot juga itu adalah kebenaran dari doa puasa lo gitu kan. Kayak misalnya kayak Josephine kan doa puasa nih, dia ikutin doa puasa Daniel. Gue tuh puasa, gue nanti gue ceritain gue puasa apa. Kayak puasa beda-beda. Nah, tahu dari mana sih lo orang kalau misalkan kayak puasa kalian tuh actually bener? Maksudnya kayak tipe puasa yang mana gitu? Tipenya plus caranya. Metodenya. Karena buat aku tuh ada doa puasa yang bener, ada juga doa puasa yang salah. Iya. Gitu. Nah, misalnya kayak Josephine deh, misalkan kayak waktu kamu puasa gitu kan, kamu bisa nggak kamu sharing kayak apa yang bisa bikin kamu percaya kalau
kamu pengen pengen fastingnya tuh yang Daniel fasting gitu, bukan yang lain. Kenapa? Mungkin tergantung, harus lihat kondisi tubuh juga kali ya. Soalnya nggak mungkin kan orang yang ada penyakit tertentu, terus habis itu mereka puasa yang kayak nggak memungkinkan buat kayak kondisi tubuh mereka gitu loh. Cuman at that time itu, waktu itu karena aku baru pertama kali pengen coba puasa yang kayak serius bener-bener, yang bener-bener inisiatif diri sendiri, dan waktu itu juga kayak berasa kayak ada dorongan dari Tuhan. Terus aku lihat kan jenis puasa tuh ada apa aja gitu. Terus and then kayak waktu itu lebih doa sama Tuhan kayak puasa yang mana ya. Terus pertama harus dibawa doa dulu kan. Terus habis itu mungkin sesuaiin sama lifestyle aja sih. Jadi kayak iya kayak oke, kayak jam kerjaku segini sampai segini, terus habis itu kira-kira puasa apa yang aku bisa lakuin. Terus waktu itu aku ngerasa kayak puasa other than the Daniel's fasting one was kayak it's apa ya, terlalu bukan simple tapi kayak less challenging gitu loh. Jadi kayak mantap. Cuman kayak misal kayak 40 days fasting itu kayak too challenging. Jadi kayak benar-benar berasa waktu itu Daniel fasting tuh something yang pas aja gitu. Something yang at least bisa lu jalanin gitu. Iya. Kan? Walaupun something yang kayak nahan, yang kayak Kotiji bilang tadi, kayak nahan keinginan daging, karena kayak aku suka banget kan kayak snacking, terus habis itu makan meat tuh kayak I love meat. Jadi ya itu sekalian kayak ngelatih gitu. Iya, benar sih. Sebenarnya bagus sih yang lu bilang, Pin, kayak maksudnya nggak tahu kalau dari gue personally apa ya, nggak ada tipe yang kayak lebih superior gitu, bukan berarti kayak lu kalau fasting apa ya lu lebih hebat gitu dibandingin orang lain yang do the fasting B and so on gitu. Karena ya different people may have different style of doa dan puasa gitu. Balik lagi juga secara apa sih badan lu, apa kita secara lifestyle atau kayak badan kita capable nggak of jalanin itu. Jangan sampai kayak istilahnya kita malah merugikan diri sendiri gitu. Iya. Gue setuju banget, makanya kenapa tadi gue bilang kan gue pengen share something kayak tentang puasa gue, makanya gue tahan-tahan karena puasa gue tuh kalau misalnya orang lain denger ya tuh kayak aneh banget. Gimana aja lu punya? Gue pernah puasa coklat. Oke, itu lumayan spesifik sih. Iya. Soalnya kayak lo nggak biasa orang puasa daging, puasa atau nggak misalkan kayak puasa yang kayak lebih susah kelihatannya, kedengaran lebih susah kan. Gue puasa coklat gitu kan. Nah, tapi itu buat gue itu lo benar-benar kayak spesifik buat gue, dan waktu itu gue doa sama Tuhan, gue puasa apa? Tuhan suruh gue puasa coklat. Kenapa? Waktu gue kerja dulu di tempat gue yang lama, itu tuh selalu disediain snack gitu kan. Selalu disediain snacknya banyak banget. Dan selalu yang gue pilih itu coklat gitu kan. Jadi kayak gue bayangin gue tiap hari makan coklat. Tiap hari makan coklat. Berarti you suka banget coklat? Sangat suka coklat. Iya. Suka banget. Nah, waktu itu Tuhan kayak disuruh puasa, ya udah puasa apa ya? Soalnya kalau puasa daging waktu itu nih, kan biasanya paling itu kan daging kan. Kebetulan waktu itu gue udah kurangin banget makan daging. Kayak memang kayak karena personal reason aja, kayak maksudnya kayak lebih pengen kayak lebih sehat atau apa. Gue udah makan daging gitu kan. Ini kayak gue mikir kayak kalau gue puasa daging sebenarnya kayak itu technically nggak puasa, karena ya gue memang udah nggak makan daging gitu kan. Kurangin makan daging, bukan nggak makan daging, kurangin makan daging. Yang gue bener-bener makan banyak banget itu coklat gitu kan. Gue puasa coklat. Jadi apakah itu lebih inferior daripada puasa daging? Nggak juga gitu kan. Nggak juga, iya. Apakah the chance of doa gue didengar sama Tuhan gara-gara gue puasa coklat lebih kecil? Nggak juga gitu kan. Iya. Sebenarnya balik lagi sih mungkin ke poin yang tadi pas lagi awal-awal kita ngomong gitu kan, kayak definition of doa dan puasa gitu. Yang penting kayak puasa itu adalah kayak you sacrifice something yang kayak istilahnya di dunia ini lu tuh suka gitu. Iya kan? Kayak lu bisa nggak tahu kalau personal view gue tuh adalah kayak kalau lu fasting tuh istilahnya lu bisa nggak kayak let go of something yang lu suka gitu. Iya.
Nah, jadi dan kayak I think juga kita nggak harus stick kayak to the same type of fasting kayak every time we fast gitu loh, kayak bisa ganti-ganti terus gitu kan, tergantung kayak kondisi tubuh saat itu juga, terus kondisi hati juga. Kalian sadar gak nih di Bible ya, di Bible tuh banyak banget tipe fasting, makanya kenapa kita balik lagi kita bilang fasting itu kebutuhan karena kalau kalian lihat tokoh-tokoh Alkitab semuanya berpuasa. Nah, tapi kalian sadar gak puasanya tiap orang tuh beda-beda. Ada puasa Daniel, ada puasa Esther, puasa Tuhan Yesus. Ada banyak banget tipenya, nggak ada satu tipe fasting yang Tuhan Yesus Bapa dari awal sampai akhir suruh puasa kayak gini. Bener-bener kayak tuh nggak sih kayak didesain khusus untuk orang gitu. Iya, benar. Iya. Jadi kayak nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih wah ini lebih ciamik nih. Iya sih, benar. Nah, terus begitu Kak, tadi kan kita udah ngomongin nih kayak istilahnya apa ya, puasanya kan bisa beda-beda gitu per orang berdasarkan kayak lifestyle atau berdasarkan callingnya kita juga gitu, kayak tadi TJ gitu kan, emang disuruh yang Tuhan kayak lu puasa coklat gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih kayak menurut lu di mana pas lu ngerasa kayak kayaknya udah mulai agak sedikit salah nih gitu, melenceng lah gitu istilahnya. Menurut kamu gimana, Pim? Maksudnya melenceng kurang tujuannya gitu. Kurang tepat gitu. Tujuannya ya. Well, aku puasa baru 2 kali sih. Jadi so far kayaknya belum ada yang berasa salah gitu. Cuman ya of course kayak kalau kita puasa itu penting banget motivasi dan tujuan puasa itu apa. Iya. Ya, I think motivasi yang benar itu puasa untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kayak either untuk kayak kekudusan atau bisa kayak kekudusan atau kayak buat peneguhan sesuatu gitu kan, pengen tahu kehendak Tuhan. Terus habis itu I think puasa buat orang lain itu juga kayak very important. Nice. Kalau dari gue ya, buat singkat aja, ada juga puasa yang salah. Dan gue pernah ngelakuin puasa yang salah. Tadi kan gue kasih personal experience tentang puasa ada 2 kan. Ya, gue share ada 2, kenapa? Yang pertama itu puasa yang salah. Soalnya gue waktu puasa 10 tahun yang lalu, gue masih nggak ngerti apa-apa, kayak puasa ikut-ikutan, salah. Once I learn the Bible, ternyata gue, nggak tepat gitu kan. Yeah. Satu, tipe puasa yang nggak tepat itu adalah karena lu pengen diet. Ada nggak sih orang kayak, aduh badan gue kayak udah ini nih, yaudah gue puasa kayak apa namanya, biar kurusan, tapi sekalian doa, jadi kayak udah doa puasa gitu kan. Tapi tujuan utamanya gue pengen diet gitu. Iya. Itu salah. Kedua, doa dan puasa. Dia puasa tapi dia nggak doa. Gue pernah tuh doa, gue pernah puasa kan disuruh 3 minggu puasa. Tapi gue nggak ikutin doa, gue puasa aja, tapi gue nggak doa. Gitu. Iya, makanya tadi kan dibilangin kayak namanya bukan doa atau puasa, harusnya dua-duanya gitu kan. Harus dua-duanya, itu nggak bisa kayak ditinggalin satu-satunya, kayak dua-duanya masih ada gitu kan. Dan yang ketiga, ini adalah puasa yang berkoar-koar. Ngerti nggak puasa berkoar-koar? Apa tuh berkoar-koar maksudnya? Maksudnya buat sombong gitu ya? Nggak buat sombong, tapi kayak kita jadi kayak, guys gue lagi puasa loh. Contoh nih, misalnya kita bertiga makan nih. Kita bertiga keluar makan bubble world misalkan. Tapi gue bilang, aduh guys nggak bisa nih, kita jangan kesana dong. Gue lagi puasa soalnya. Gue dulu kayak gitu, soalnya kayak tau gak sih, kayak biasa habis gereja kita pergi makan kan. Habis pergi makan kayak kita kayak bilang, gue nggak bisa kesini soalnya gue lagi puasa, kita harus ke tempat lain gitu. Terus gue tiba-tiba nggak berapa lama dari situ gue dapat ayatnya. Ayatnya tuh ada di ini nih guys, di Keluaran 34 ayat 28, gue cepet aja. Bukan Keluaran 34. Di mana nih? Di Matius 6 ayat 16 sampai 18. Iya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya mereka melihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi kayak salahnya gue adalah kayak gue pasang kayak gue nggak muram sih, cuman kayak ya tau nggak sih kayak quote on quote pasang kayak muka yang kayak aduh gue lagi puasa nih, makan sana guys, gue nggak bisa makan sana gitu kan. Padahal Tuhan Yesus bilang jangan sampai, dia bilang kalau lu puasa minyakilah kepalamu, jangan cuci mukamu, jangan sampai kelihatan gitu. Iya. Jadi kayak di situ gue salahin di sana.
Iya, benar sih. Gue setuju sih sama yang itu. Nah, ya udah kalau gitu sekarang sebelum kita tutup deh. Nah, kita kayak dari Josephine nih. Josephine kayak misalkan bisa nggak bagi 1 atau 2 tips and trick buat teman-teman kita yang mungkin abis dengerin podcast ini langsung kayak, oh, kayak gue pengen cobain deh 2 puasa atau enggak kayak tiba-tiba Tuhan bilang kayak, ayo 2 puasa gitu. Nah, kamu ada tips-tips yang bisa dibagiin buat teman-teman kita? Waduh. I'm really not expert at all in kayak doain puasa karena aku sendiri juga kayak masih belajar gitu kan, masih praktis buat doain puasa. Cuman kayak I was really blessed to be invited to kayak be the guest here today. Cuman kalau masalah tips and trick, sebenarnya doain puasa nggak perlu tips and tricks gimana ya, karena I think you just literally do it gitu loh. I think yang paling penting itu hubungan sama Tuhan bener dulu. Jadi kayak hatinya bener dulu, punya motivasi yang benar buat puasa. Kalau udah punya motivasi yang benar, ya udah kayak everything else will follow gitu loh. Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti bantu kita dalam berdoa dan puasa. Tuhan pasti ajarin kita gitu. Terus I think that's the first one. Terus yang kedua mungkin ngerti kondisi tubuh, kayak kesehatan tubuh sendiri, karena jangan sampai over gitu kan. Iya, kayak puasa asal-asalan terus habis itu ekstrim gitu kan, kayak karena nggak pernah puasa terus habis itu ekstrim puasa, misalnya kayak 40 hari nggak makan nggak minum terus habis itu pingsan di jalan, itu kayak pingsan. Iya, kayak God wouldn't want that gitu. Iya, benar sih. Iya sih. I think that's a very good tips and trick sih. Thank you, Pin. Kalian? No worries. Iya, I guess dari kita juga sama sih. Tapi iya sih, maksudnya kayak just to reiterate, kayak kalau misalnya mau mulai istilahnya set the heart dulu, udah gitu langsung jalanin, kayak kalau misalnya intentionnya bener, kayak Tuhan bakal bantu. Mantap. Motivasi nomor 1. Iya, motivasi itu dia. Nah, iya. Jadi ya gitu aja sih, kayak I guess dari cenat-cenut bareng kita hari ini kita bisa simpulin, kita bisa conclude kayak doa dan puasa itu tuh harus gitu. It's not either or, tapi dan gitu kan logiknya, jadi dua-duanya gitu. Jadi ya udah, kayak abis ini kita bisa belajar bareng-bareng gitu untuk doa dan puasa gitu. Jadi balik lagi, kayak doa dan puasa itu tuh untuk hubungan kita sama Tuhan gitu, bukan cuma untuk meninggikan nama kita sendiri, tapi harusnya tuh itu buat meninggikan nama Tuhan. Jadi kalau misalnya let's say lu do doa dan puasa untuk misalnya let's say doain something tapi nggak dapet, ya jangan kecewa gitu, karena bukan itu doang tujuan kita gitu. Yang kayak tadi kita ngomongin, benefitnya kan banyak gitu in the proses istilahnya. Salah satunya yaitu untuk mendekatkan hubungan kita juga sama Tuhan. Satu hal lagi, doa puasa bukan jimat ya guys. Doa puasa bukan jimat. Artinya lo doa puasa langsung apapun yang lo doain langsung dapet. Iya. Itu semua tergantung Tuhan. Jadi kayak kita cuma melakukan bagian kita. Kalau Tuhan kasih, enggak, kita harus tetap terima. Iya, benar. Dan juga untuk kayak kalau misalnya let's say abis dengerin podcast ini terus kayak teman-teman gue mau coba, gue terpanggil nih untuk kayak coba gitu doa dan puasa, ya itu aja tadi kayak tips and tricksnya kita bisa apply dari yang Josephine bilang, yaitu kayak harus set motivasinya benar dan juga langsung jalanin dulu aja. Tapi at the same time kita juga harus tahu kayak diri kita tuh limitnya seberapa sih, kayak badan kita bisa terimanya seberapa gitu untuk start gitu. Dan juga kita juga harus tahu tujuannya itu untuk mempererat hubungan kita sama Tuhan juga. Mungkin kalau boleh nambahin dikit lagi, kalau emang kayak baru pertama kali gitu kan pengen coba doain puasa, belum ada pengalaman, mungkin kayak bisa cari mentor terdekat gitu. Iya, itu bagus. Iya, jadi kayak supaya nggak salah-salah gitu kan, bisa kayak di-guide dulu, dijelasin arti puasa itu apa, terus alasan puasa itu apa, terus puasa yang benar tuh kayak gimana. Dan mentornya juga bisa kayak istilahnya bantu support gitu kan, kalau misalnya kayak kenapa-napa. Wah gila, nggak berasa banget, kita kayak udah di penghujung podcast nih guys, udah lumayan lama. Tapi seru banget ya hari ini kita cendet-cendetan bareng Josephine. Thank you so much Pin buat sharing-sharingan kamu. Thank you Pin, Thank you so sudah much. berkunjung ke podcast ini.
Jadi sekian aja dari cenat-cenut bareng kita hari ini. Kalau kalian punya topik-topik yang mau kita diskusi atau kita ngomongin berikutnya, langsung aja DM di Instagram kita @BIC-Vancouver atau komen langsung aja di bawah ini. Dan jangan lupa buat follow Spotify kita juga di Cenat-Cenut Podcast dan subscribe ke YouTube channel kita @BIC-Vancouver. Dan ikutin juga terus topik-topik kita berikutnya ya guys. Ya udah kita semua kita mau bilang bye-bye. Bye. God bless.